kasih sayangnya Allah, suamimu bakal sayang sama kamu. Kalau kamu dapat kasih sayangnya Allah, anakmu bakal sayang sama kamu. Kalau kamu dapat kasih sayangnya Allah, orang tuamu bakal sayang sama kamu. Maka yang kamu perlukan bukan kasih sayang dari orang. Yang kamu perlukan sungguh bukan kasih sayang. Orang tuh kalau sayang sama kita, hari ini bisa setengah mati sayang, besok bisa ninggalin kita. Yang kita perlukan gak lain gak bukan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kalau sudah menyayangimu, menutupi dirimu dengan kasih sayang. Kayak hujan, teman-teman. Kayak hujan kalau lagi turun. Begitu kamu kehujanan semuanya. Bahkan bisa membanjirimu dengan hujan. Bahkan bisa basah semuanya dengan hujan. Demikian pula dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika turun kepadamu, semuanya bisa kerahmatan. Hidupmu bisa kerahmatan rahmatnya Allah. Hidupmu bisa kebanjiran rahmatnya Allah. Waktumu bisa kebanjiran rahmatnya Allah. Siangmu diturunin rahmat, malammu diturunin rahmat, subuhmu diturunin rahmat, soremu diturunin rahmat. Bu, Dek, Kak, Nak, kalau kamu keturunan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, matamu bisa keturunan rahmatnya Allah, telingamu keturunan rahmatnya Allah, lisanmu keturunan. Kamu kalau diturunin rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, hartamu bisa diturunin rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya biar berapa jumlahnya cukup aja. Kenapa gitu? Dituruni rahmatnya Allah pada hartamu. Dituruni rahmatnya Allah pada hartamu. Bu, harta yang gak diturunin rahmatnya Allah, itu punya berapa banyak berasanya gak cukup mulu. Ibu pikir, mohon maaf, yang pada korupsi itu yang miskin-miskin. Kaya. Tetap korupsi aja. Bisanya gitu jual diri, emang gak bisa tani? Bisa tani. Emang gak bisa jualan aja? Emang gak bisa jadi buruh cuci? Bisa. Kenapa mereka mengerjakan sesuatu yang haram-haram tersebut? Karena mereka gak dapat rahmatnya Allah. Sehingga selain daripada miskin harta, ada yang lebih miskin lagi, yaitu miskin hati. Menurutmu tuh yang pada nyuri-nyuri, emang mereka gak dikasih rezeki sama Allah? Dikasih. Kenapa mereka memilih mencuri? Kenapa mereka memilih nyari harta yang haram? Ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan, karena Allah ngasih sama mereka harta aja, karena Allah ngasih sama mereka rezeki aja, akan tetapi Allah nggak ngasih rahmat pada rezekinya. Karena Allah nggak ngasih berkah pada rezekinya, Allah nggak ngasih rahmat, nggak ngasih kasih sayang pada rezekinya, Bu. Makanya yang perlu kita minta sekali lagi di atas muka bumi ini adalah rahmatnya Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kasih sayang Allah itu dekat sama Nabi Muhammad. Kasih sayang Allah itu paling besar Allah turunkan pada Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Badan kamu tuh, badan kita,
Yang kita cari nih ibu-ibu sekalian bukan bagus-bagusnya badan, bukan. Terus apa? Rahmatnya Allah pada badan kita. Badan kita nih Bu, kalau disayang sama Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Waktunya sehat-sehat. Waktunya sakit-sakitnya ringan aja. Diperlukan sehat-sehat. Ibu-ibu saya ceritain. Ada Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asghaf. Itu ibu-ibu sekalian yang saya muliakan. Beliau itu sudah dalam keadaan sakit. Waktu itu saya diceritain nih sama salah satu cucunya. Belum lama meninggal ya Bu ya, di Jeddah sana di Mekah. Di dekat Mekah, di Jeddah, Saudi Arabia. Beliau ibu-ibu sekalian saya muliakan, salah satu wali min auliyaillah. Salah satu kasih Allah SWT. Sakit di atas tempat tidur. Akan tetapi satu malam beliau panggilin cucunya buat nemenin beliau tahajud. Beliau udah gak bisa bangun dari atas tempat tidur Bu. Jadi kalau bangun ditatah, dibawa untuk menuju ke kamar mandi gitu. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, beliau panggil satu hari cucunya untuk bantuin beliau kamar mandi. Cucunya dipanggil nggak nyaut-nyaut, ibu-ibu sekalian. Apa yang beliau lakukan? Tinggal angkat tangan. Ya Allah, saya perlu bangun tahajud. Tapi cucu saya nih ya Allah, saya panggil nggak nyaut-nyaut. Ya Allah, bangunin badan saya. Ibu-ibu sekalian, beliau bangun Bu, bangun kayak biasanya. Padahal waktu itu beliau udah mulai lumpuh. Bangun aja. Kenapa gitu? Badan tubuh yang punya bukan kita, yang punya Allah. Makanya perlu badan tuh bukan asal sehat, bukan. Asal dapat rahmat. Asal dapat rahmat. Makanya ya Allah, rahmatin hati saya, rahmatin badan saya, rahmati hidup saya, rahmati mata saya, rahmati telinga saya. Gitu doanya. Bukan asal sehat, tapi yang penting dapat rahmat. Ada lagi yang lain Bu, namanya Syekh Ad-Dharir. Saya baca di salah satu kitab tentang karamatul aulia. Ada Syekh buta, ibu-ibu sekalian, sampai dipanggilnya Syekh Dharir, Syekh buta. Itu ibu-ibu sekalian yang saya muliakan. Ada Syekh buta, ibu-ibu sekalian, sampai dipanggilnya Syekh Dharir, Syekh buta. Itu ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, waktu mudanya buta. Waktu mudanya bisa lihat. Nih Bu nih, liatin nih. Waktu mudanya bisa lihat. Sampai satu hari di waktu beliau lagi masa-masa muda-mudanya Ibu ya. Umur-umur 17, 18, 19 tahun lah, kurang lebih begitu umurnya. Satu waktu ibu-ibu sekalian, beliau lihat ada seorang anak perempuan muda. Beliau lihat seorang remaja muda. Begitu kelihatan, hatinya terfitnah. Hatinya terfitnah. Istilah anak zaman sekarang naksir. Jadi ini seorang syekh pemuda, ya Bu ya. Beliau itu ibu-ibu sekalian ahli ibadah pada Allah dari sejak kecilnya. Ibadah terus, hatinya benar terus, Masya Allah. Satu waktu kelihatan seorang perempuan hatinya terfitnah. Sampai-sampai sholat kebayang-bayang mukanya. Baca Quran kebayang-bayang mukanya. Nggak pernah kenalan, nggak coba untuk deketin, nggak coba untuk istilah anak zaman sekarang PDKT gitu, enggak. Baru lihat doang nih, hatinya terfitnah. Satu waktu beliau angkat tangan. Ini orang keren nih. Angkat
tangan doanya gini nih, ya Allah, saya nggak mau punya anggota tubuh menyeret saya kepada neraka-Mu. Ya Allah, saya nggak mau punya anggota tubuh membawaku kepada murka-Mu. Ya Allah, saya nggak mau punya anggota tubuh menghalangkan saya dari-Mu. Ini gara-gara mata saya ngelihat pemandangan haram, ngelihat seorang perempuan, saya terfitnah dengan kecantikan perempuan tersebut. Ibadah saya berantakan. Ya Allah, saya nggak mau punya mata kayak begini. Lebih baik bikin saya jadi buta aja ya Allah. Bu, besok harinya beliau bangun tidur dalam keadaan buta. Beliau ngerasa aman, alhamdulillah. Dah jalanin hidup aman, gak lihat perempuan ini itu segala macam. Datang waktunya nikah, beliau bilang sama orang tuanya, nikahkan saya mah, carikan saya perempuan. Carikan sama orang tuanya, dinikahkan bu. Seorang ulama, seorang ahli hati, seorang dekat sama Allah Subhanahu wa taala, seorang yang dirahmati Allah Subhanahu. Hidupnya mengajar, hidupnya berbuat baik terus kayak begitu ibu-ibu sekalian. Sampai kemudian, ibu ya, dek, sampai tua nih. Tua punya anak, anak-anaknya itu udah pada nikah, sampai pada punya cucu gitu. Beliau kalau pergi ke masjid malam-malam bangun tahajud, beliau kalau pergi ke masjid tuh didampingin dari yang waktu beliau punya anak gitu ya, anak-anaknya dampingin gitu kan. Nah anak-anaknya udah besar, kemudian punya cucu-cucu, beliau kemudian didampingin sama cucunya. Salah satu cucunya nganterin beliau ke masjid, buta kan. Ibu-ibu sekalian, satu hari beliau di umur-umur kayak di atas 60-an tahun, manggil-manggilin cucunya buat temenin ke masjid. Rupa-rupanya cucunya entah ketiduran, entah apa, entah sakit, nggak datang-datang. Dia panggil cucunya nggak datang-datang. Ibu-ibu sekalian, beliau angkat tangannya, ya Allah, kayaknya saya udah perlu lagi dah mama tak saya ya Allah. Besoknya beliau bangun tidur dalam keadaan matanya sudah dibuka lagi sama Allah Subhanahu wa taala, bisa lihat lagi. Kamu pikir orang tuh sakit tuh karena apa yang terjadi di dalam badan kita? Itu iya, tapi lain daripada itu semuanya, itu adalah ketetapan Allah. Semuanya tuh Allah yang pegang, Bu. Istilah badan kita nih TV, itu remote-nya Allah yang pegang. Remote-nya Allah yang pegang, ibu-ibu sekalian. Maka nih terhadap hidup kita ini, anggota tubuh kita ini, yang diperlukan bukan hanya sehat, yang diperlukan adalah rahmat. Yang diperlukan adalah rahmat, Bu. Maka dalam hari-harimu itu kamu nggak hanya perlu uang, ibu-ibu sekalian. Bahkan kalau saya bilang, yang kamu perlukan dalam hidup itu bukan uang. Terus apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah merahmatimu, sesedikit apapun bakalan cukup membiayai hidupmu. Akan tetapi begitu kamu dalam hidup nggak dapat rahmatnya Allah, sebanyak apapun yang kamu punya, kamu terus-terusan tidak pernah merasa cukup. Susah mulu hidup kamu kalau kamu nggak dapat rahmat. Nih saya baru ngomong urusan dunia nih, belum lagi kalau saya ngomong urusan akhirat. Kalau saya ngomong urusan mati, nih saya tanya, Ibu, tahukah kamu orang kalau mati itu, mau mati itu sama Allah dikasih haus setengah mati? Saya sering dengar banget, dengar cerita ini. Ustazah, anak saya Ustazah, waktu mau meninggal dunia Ustazah, itu minta minum. Saya kasih air Ustazah, Ustazah percaya nggak percaya dah. Kata teman saya ini belum lama, beberapa hari yang lalu, dia bilang, Ustazah, saya kasih air nih,
Aqua Ustazah yang lebih gede dari ini nih, yang 600 mili tuh. Kalau ini 330 mili. Ada aqua yang gedean lagi tuh? Kalau nggak salah itu 600 mili ya. Itu dia bilang, Ustazah, anak saya kecil Ustazah, umur 10 tahun. Saya kasih air aqua itu Ustazah, habis 3 botol. Teman-teman saya sekalian, habis 3 botol. Belum lama juga saya dengar kayak begitu. Kenapa ya Ustazah? Orang tuh kalau mau meninggal dunia itu hausan banget gitu. Pasti liatin aja deh, liatin. Sebelum saat sakaratul maut, itu haus tengah mati teman-teman. Dan kamu, saya akan merasakannya. Kehausan saat jelang kematian. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Guru saya Habib Umar bin Hafid cerita, bilang, kata beliau, orang tuh kalau mau meninggal dunia sama Allah dikasih haus. Yang hausnya itu haus banget. Yang kayaknya tuh kamu tuh dikasih minum air segalon itu nggak cukup gitu. Karena saat itu kata beliau, Habib Umar yang bilang, karena saat itu kamu tidak sedang haus air, akan tetapi kamu haus rahmatnya Allah. Jadi Bu, saat kamu datang kematian, saat saya datang kematian, kamu akan tahu rasanya kehausan rahmatnya Allah. Sebab saat orang mati, saat datang ajal menjemput kita, yang paling kita perlukan saat itu adalah rahmat. Yang kita perlukan saat ajal datang menjemput kita adalah rahmat. Kalau kamu masuk dalam alam kubur, Ibu, Dek, Nak, kalau kamu masuk ke dalam alam kubur, kamu nggak perlu AC, kamu nggak perlu kulkas, kamu nggak perlu nasi padang, nasi uduk, nasi kuning, kamu nggak perlu. Begitu kamu masuk dalam alam kubur, Kak, Dek, Nak, kamu nggak perlu selimut, kamu nggak perlu ruangan yang nyaman, kamu nggak bisa. Nanti tolong ya, kubur saya bikin yang paling lebar, kubur saya bikin yang lain-lain pakai kain kafan, saya mau pakai baju pesta yang pakai manik-manik biar cakep saya dalam kuburan. Atau kamu bilang, nanti tolong ya, kalau saya mati dalam kubur kasih saya HP, semua operator, takutnya ada yang nggak nyambung dalam kuburan. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, nggak perlu, kamu nggak perlu itu semua. Dalam kubur yang kamu perlukan hanya satu, yaitu rahmat. Rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kubur kamu perlu rahmatnya Allah. Apalagi nanti saat di padang mahsyar. Teman-teman, kakak-kakak, ibu-ibu, adik-adik, saudaraku sekalian yang saya muliakan, dengarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Nanti di padang mahsyar, sebagian wajah diputihkan, sebagian wajah dihitamkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi penyebab wajah putih? Apa yang menjadi penyebab wajah hitam legam? Kurang skincare di dunia? Bukan. Apa nih? Dengerin kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun." Orang-orang yang pada putih wajahnya di akhirat nanti, mereka adalah para peraih rahmatnya Allah. Secara
secara jelas Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, tuh yang pada putih-putih wajahnya, yang aku jadikan wajahnya bercahaya, yang aku jadikan wajahnya glowing hari itu. Bima kuntum takfurun, yang wajahnya pada hitam legam akan ditanyakan kepada mereka, kenapa kalian balik badan? Padahal sebelumnya kalian sudah aku beri hidayah. Kenapa kalian tinggalin? Kenapa kalian tinggalin majlis? Kenapa kalian tinggalin Nabi Muhammad? Kenapa kalian berpaling? Padahal sebelumnya telah aku beri hidayah kepada kalian. Fadzukul adzaba bima kuntum takfurun. Maka sekarang rasakan adabnya atas sebab kekafiran kalian, atas sebab ingkarnya kalian, atas sebab berpalingnya kalian dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita perlukan di dunia adalah rahmat. Saat kita mati adalah rahmat. Saat kita dalam kubur, yang kita perlukan adalah rahmat. Nanti saat kita di mahsyar, yang kita perlukan adalah rahmat. Saat melewati jembatan Sirat, yang kita perlukan adalah rahmat. Saat amal kita ditimbang, yang kita perlukan adalah rahmat. Saat kita nanti masuk surga, Nabi Muhammad bercerita, firman Allah Subhanahu wa taala, kullukum tadkhulunal jannah birahmati. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian nanti akan masuk ke dalam surga dengan rahmatku, dengan rahmatnya Allah. Allah berfirman, kalian akan masuk ke dalam surga Allah dengan rahmatnya Allah, bukan dengan amal perbuatan kalian. Para sahabat penanya sama Nabi Muhammad, wa anta ya Rasulullah, bagaimana denganmu wahai Rasulullah? Amal ibadahmu kan segitu banyak. Ini setiap kita berbuat baik nih, Nabi Muhammad ikut serta dapat pahalanya. Pahalamu kan banyak. Engkau akan masuk surga dengan rahmatnya Allah ataukah dengan amal ibadahmu ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, wala ana, bahkan saya pun nanti masuk ke dalam surga dengan rahmatnya Allah. Ibu-ibu sekalian, semuanya dengan rahmatnya Allah. Maka mudah-mudahan nih kita semuanya dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala hari ini, insya Allah. Gimana cara dapat rahmatnya Allah? Tuh yang tadi saya bilang, deketi Nabi Muhammad. Pengen hidupmu dapat rahmatnya Allah, deketi hidupmu dengan hidupnya Nabi Muhammad. Cara hidupnya Nabi Muhammad kayak gimana, amalkan dalam hidupmu. Pengen matamu dapat rahmatnya Allah, cara Nabi Muhammad, lihat matanya kita pakai, ibu-ibu sekalian. Cara Nabi Muhammad dengar dengan telinganya kita pakai. Cara Nabi Muhammad menggunakan tangannya kita pakai. Cara Nabi Muhammad menggunakan kakinya kita pakai. Sunnah-sunnah Nabi Muhammad kita hidupkan dalam kehidupan kita. Bu, Nabi Muhammad nggak pernah bohong, maka jangan bohong. Kamu kalau lagi bohong, kamu sedang menjauhkan lisanmu dari rahmatnya Allah. Nabi Muhammad nggak pernah make matanya buat memandang yang diharamkan Allah dengan pandangan syahwat. Maka jangan pakai matamu buat memandang yang bukan mahram dengan pandangan penuh keinginan.
Kalau kamu lagi memandang pemandangan yang haram, kamu sedang make matamu untuk sesuatu yang menjauhkanmu dari rahmatnya Allah. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, Nabi Muhammad gak pernah ngomongin orang. Nabi itu gak pernah ngata-ngatain orang. Nabi itu sekesel-keselnya sama orang. Negur orang tuh Nabi caranya gini, ma balu gaumin balu kada wa kada. Kenapa ya ada orang yang suka ngerjain begini, begini, begini. Gak disebutin sama Nabi orangnya siapa. Gak sebutin sama Nabi orangnya siapa. Nabi gak pernah negur orang di hadapan orang lain. Gak pernah. Nabi kalau negur orang di hadapan orang tuh Bu nggak pakai disebutin namanya, biar orangnya ngerasa sendiri, oh iya saya, gitu. Kenapa gitu? Nabi nggak pernah mau melukai perasaan siapapun. Ini kerjaan kita nih, perempuan-perempuan nih, suka gampang banget ngatain orang, iya nggak Bu? Yuk belajar, yuk belajar. Biar lisan kita jadi lisan yang gak pinter nyakitin hati orang. Biar lisan kita deket sama rahmatnya Allah. Pengen punya lisan yang deket rahmatnya Allah, banyak-banyak nyebut nama Nabi Muhammad. Banyak-banyak sholawatan sama Nabi Muhammad. Banyak-banyak cerita tentang Nabi Muhammad. Banyak-banyak baca kitab maulid Nabi Muhammad, insya Allah akan bikin lisan kita dekat sama rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yuk hujannya gak berhenti-berhenti. Tapi ini mudah-mudahan jadi sebab ijabahnya kita semua insya Allah. Ya, kita doa, minta sama Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan didekatkan dengan rahmatnya Allah. Biar hidup kita dekat sama rahmatnya Allah. Hidup kita dekat sama Nabi Muhammad. Hari-hari kita biar jangan jauh-jauh dari Nabi Muhammad. Bulan maulid nih kita dideketin sedekat-dekatnya sama Nabi Muhammad. Tiap hari dengar baca maulid, tiap hari dengar cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai lepas Rabiul Awal, lepas Rabiul Tsani, Nabi Muhammadnya juga hilang dari hati kita. Jangan sampai. Jangan sampai. Insyaallah mudah-mudahan Allah jaga terus Nabi Muhammad di hati kita, amin. Allah jaga terus Nabi Muhammad di hati kita, amin. Biar hati kita terus-terusan dapat rahmatnya Allah, insyaallah, amin. Mudah-mudahan nih yang kemarin-kemarin sampai dengan hari ini ada banyak dosa-dosa di hati kita menghalangkan kita dari Nabi Muhammad. Mudah-mudahan berkat hujan hari ini, berkat maulid hari ini, berkat sholawat kita pada hari ini, berkat kehadiran kita di majelis maulid hari ini, Allah subhanahu wa ta'ala angkat dari hati kita semua murka Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Allah hilangkan semua kebencian Allah kepada diri kita insya Allah. Mudah-mudahan kalau ada yang datang masih jadi orang yang dibenci sama Allah, masih jadi orang yang dilaknat sama Allah, berkat maulid pada hari ini, berkat doa kita pada hari ini, berkat salawat kita kepada hari ini, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan rahmat pada hatinya, menghilangkan semua laknat yang ada di hatinya, menghilangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala pada dirinya, insya Allah. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah. Baca yang khusyuk teman-teman, sebab bisa jadi kamu sebagai salah satunya. Baca yang khusyuk Fatihahnya, bisa jadi kamu salah satunya. Kita taubat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kalau ada laknatmu di hatiku selama ini, angkat ya Allah. Buat teman-teman mungkin yang duduknya basah, boleh sambil berdiri. Boleh sambil berdiri. Doanya boleh sambil berdiri. Kita hanya sisa doa aja sekarang. Boleh sambil berdiri. Tapi yang oke duduknya, yang masih kering duduknya, nggak apa-apa.
Tapi saya harap jangan ada yang keluar dari majelis karena kita mau berdoa. Sayang-sayang kalau kamu nggak dapat doanya. Sayang-sayang saat mustajabud dakwah, ya, saat mustajabnya doa waktu hujan. Nabi Muhammad yang bilang, bukan saya, bukan guru saya, bukan sesiapa. Ad-du'a inda nuzulil matar la yurad. Doa ketika turun hujan nggak ada yang ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai guru saya bilang, kamu beruntung banget ya Halimah tinggal di Indonesia sering turun hujan. Jadinya sering doa-doa kalian diijabah Allah karena berbarengan sama hujan. Mau baca suratul Fatihah, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, kalau di hati kita masih ada laknatnya Allah, kalau di hati kita masih ada sesuatu yang membuat Allah benci sama kita, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala buat dihilangkan aja, buat diangkat aja penyakit-penyakit hati kita, dosa-dosa yang membelenggu kita, hal-hal gak baik-baik yang ada dalam hati kita, cinta terhadap dunia di dalam hati kita, ketergantungan terhadap manusia di dalam hati kita. Mudah-mudahan diangkat semuanya sama Allah Subhanahu wa taala, digantikan dengan rahmatnya Allah, digantikan dengan rahmatnya Allah. Ala hadhihi niyyah bikun niyyah salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah, baca bareng-bareng dengan khusyuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, bi hurmatil Fatihah, barakatil Fatihah, taftah lana abwabal khair, tu'amilana mu'amalata ahlal khair, takfina min jamil fitan wal mihan bu'us wa dhair, innaka wali kulli khair mutafaddil bi kulli khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, dengan keberkahan hujan yang turun pada hari ini, dengan keberkahan majelis maulid yang kami hadiri, dengan keberkahan salawat kami kepada Nabi Muhammad, dengan keberkahan salam kami kepada Nabi Muhammad, dengan berkat majelis-majelis maulid ya Allah, dengan berkat manusia yang kami sebut-sebut namanya sebagai rahmatan lil alamin. Allahumma bihaqqi man arsaltahu rahmatan lana. Ya Allah, dengan keberkahan manusia yang Engkau jadikan sebab turunnya, sebagai sebab turunnya rahmatmu di atas muka bumi ini ya Allah. Rahmatilah kami semuanya ya Allah. Sayangilah kami semuanya ya Allah. Rahmatilah kami semua ya Allah. Sayangilah diri kami semuanya ya Allah. Sayangilah kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah anak-anak kami ya Allah. Sayangilah seluruh keluarga kami ya Allah. Sayangilah semua orang-orang yang kami sayangi ya Allah. Sayangilah seluruh keluarga kami ya Allah. Sayangilah semua orang-orang yang kami sayangi ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bukankah Nabi kami mengatakan ummati ummah marhumah, umatku adalah umat yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jika memang kami seperti ucapannya, maka sayangilah kami sebagai umat Nabi Muhammad ya Allah. Allahumma ya Allah, sayangilah kami, sayangilah kedua orang tua kami ya Allah. Yang orang tuanya masih hidup, sayangi mereka di atas muka bumi ini ya Allah. Sayangi mereka saat sehat mereka, sayangi mereka saat sakit mereka ya Allah. Sayangi mereka saat siang mereka, sayangi mereka saat malam mereka ya Allah. Sayangi mereka saat mereka sedang bersama dengan orang lain, sayangi mereka saat mereka sedang sendirian ya Allah. Sayangi mereka dalam segala keadaan-keadaan mereka ya Allah. Dan maafkan kami anak-anaknya jika belum mampu untuk berbakti kepada mereka seutuhnya ya Allah. Allahumma ya Allah,
Jangan hisab kami jika kami belum berbakti kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Allahumma ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, bahagiakan mereka di sisa umur mereka ya Allah. Kaulah yang dapat melakukannya ya Allah. Allahumma ya Allah, jangan halangkan mereka dari kasih sayangmu ya Allah. Ya Allah, yang orang tuanya telah berada dalam alam kubur, kami serahkan mereka padamu ya Allah. Bahagiakan mereka dalam alam kuburnya ya Allah. Sayangi mereka dalam alam kuburnya ya Allah. Rahmati mereka dalam alam kuburnya ya Allah. Jika mungkin di antara kami ada orang-orang yang orang tuanya telah berada dalam alam kubur dan sekarang mereka berada dalam siksa kubur, kami mohon kepadamu ya Allah, dengan berkah majelis maulid, dengan berkat Nabi Muhammad, dengan berkat seseorang yang kau turunkan sebagai rahmatan lil alamin, angkat azab dari mereka ya Allah. Angkat azab dari mereka ya Allah. Angkat azab dari mereka ya Allah, dengan berkat majelis maulid, dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada di antara kami ya Allah yang orang tuanya saat ini berada dalam siksa-Mu ya Allah. Meskipun mereka mungkin pernah dalam hidupnya meninggalkan salat, meskipun mereka mungkin dalam hidupnya pernah mengerjakan dosa-dosa, bahkan dosa-dosa besar, kami mohon kepadamu rahmat-Mu untuk mereka ya Allah. Dengan keberkahan manusia yang kau turunkan sebagai rahmatan lil alamin, baginda kami Nabi Muhammad, rahmatilah kedua orang tua kami ya Allah, sebab mereka adalah umat Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad ya Allah, sayangilah anak-anak kami ya Allah. Sayangilah orang-orang yang kami sayangi ya Allah. Sayangi cucu-cucu kami, sayangi ponakan-ponakan kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rahmatilah mereka semuanya ya Allah. Yang sedang belajar, yang sudah mulai bekerja, yang sudah berumah tangga, yang masih berada dalam masa remaja. Ya Allah, sayangi mereka semua ya Allah. Jauhkan mereka dari dosa, jauhkan mereka dari zina, jauhkan mereka dari minuman keras, jauhkan mereka dari narkoba, jauhkan mereka dari pergaulan bebas, jauhkan mereka dari perjudian, jauhkan mereka dari harta haram, jauhkan mereka dari kawan-kawan yang dapat menyesatkan, jauhkan mereka dari aliran-aliran yang tersesat, jauhkan mereka ya Allah dari apapun yang menjauhkan mereka dari rahmat-Mu ya Allah. Kami orang tuanya tak dapat selalu menjaga mereka, akan tetapi Engkau satu yang dapat melakukannya. Kami mohon kepadamu, jagalah anak-anak kami untuk kami ya Allah. Jagakanlah anak cucu kami untuk kami ya Allah. Jangan biarkan seseorang di antara mereka kelak di hari akhirat tidak berada di belakang Nabi Muhammad. Jangan jauhkan mereka dari Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah, jangan ada sesiapapun dari kami dan orang-orang yang kami sayangi di akhirat nanti tidak berada dalam rombongan Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah, kepada Engkau kami memohon rahmat-Mu ya Allah. Rahmat-Mu ya Allah.
untuk semua orang-orang yang kami sayangi ya Allah, untuk kami dan seluruh keluarga kami. Allahumma ya Allah, kami titipkan pada hari ini diri kami. Rahmati kami di sisa hidup kami. Rahmati kami di saat kami mati ya Allah. Apabila datang ajal menjemput kami ya Allah, rahmatilah kami ya Allah. Sayangilah kami ya Allah. Ketika ajal kami datang, sayangi kami ya Allah. Jangan biarkan iman tercerabut dari dalam hati kami ya Allah. Mati bawa iman ya Allah. Mati bawa iman ya Allah. Mati jadi umat Nabi Muhammad ya Allah. Mati jadi hamba-Mu yang bawa rahmat-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, meski berbagai dosa telah kami kerjakan di hidup kami yang kemarin-kemarin, kami mohon kepadamu ya Allah, jangan gara-gara dosa kami kemarin-kemarin Kau cabut iman dalam hati kami. Justru di saat ajal datang menjemput kami, tetapkan kami beriman kepadamu ya Allah. Tetapkan kami beriman padamu ya Allah. Allahumma ya mugallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya mugallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya mugallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Rahmatmu ya Allah, kami perlukan di saat ajal datang menjemput kami ya Allah. Rahmat-Mu kami perlukan saat kami berada dalam alam kubur kami ya Allah. Rahmat-Mu kami perlukan saat kami di mahsyar kami ya Allah. Rahmat-Mu kami perlukan di saat amal kami ditimbang ya Allah. Buku catatan kami dibagikan ya Allah. Rahmat-Mu kami perlukan agar kami berada di belakang Nabi Muhammad. Rahmat-Mu kami perlukan untuk kami bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Rahmat-Mu kami perlukan untuk kami bisa mendengar suara Nabi Muhammad. Rahmat-Mu kami perlukan untuk kami bisa melangkah di belakang Nabi Muhammad, masuk surga-Mu bersama Nabi Muhammad. Rahmat-Mu kami perlukan untuk saat kami melewati jembatan. Rahmat-Mu kami perlukan untuk bisa minum dari telaga Nabi Muhammad. Rahmat-Mu kami perlukan untuk bisa masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, jangan ada siapapun di antara kami yang terhalang dari rahmat-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hidupkan kami dengan kehidupan yang baik, matikan kami dengan kematian yang baik. Kelak di hari akhirat nanti kumpulkan kami dengan orang-orang baik-baik. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Karuniakanlah taubat kepada semua yang hadir di tempat ini ya Allah. Jangan ada lagi di antara kami yang tinggal sholat ya Allah. Jangan ada lagi di antara kami yang dekat dengan perbuatan dosa ya Allah. Jangan ada lagi di antara kami orang-orang yang terjebak dalam keadaan-keadaan yang salah ya Allah. Allahumma ya Allah, bimbing kami senantiasa hingga kami dapat meraih rahmat-Mu ya Allah di sisa hidup kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.